Halo, apa kabar hari ini teman-teman? Apakah hari ini baik, buruk, atau berantakan nih? Apapun jawabannya, kebanyakan dari kita refleks melakukan satu hal, yaitu menyalahkan diri sendiri. Padahal ada sebuah konsep psikologi yang justru menantang kebiasaan itu. Bukan dengan menyangkal kesalahan, tapi dengan menghadapi penderitaan secara sadar dan bertanggung jawab. Konsep itu disebut dengan self-compassion. Namun pertanyaannya, apa sih sebenarnya self-compassion itu? Dan mengapa hingga hari ini para peneliti belum sepakat mendefinisikannya? Lalu, mengapa self-compassion perlu untuk didefinisikan? Self-compassion merupakan konsep psikologis yang semakin banyak diteliti karena perannya yang signifikan dalam kesehatan mental. Akar konsep ini berasal dari filosofi Buddhis yang memandang compassion sebagai keterbukaan terhadap penderitaan dan komitmen untuk meringankannya. Konsep ini kemudian dikembangkan ke ranah psikologi oleh peneliti Christine Neff pada tahun 2003. Neff mendefinisikan self-compassion sebagai sikap terbuka terhadap penderitaan diri sendiri tanpa menghindari, serta adanya niat untuk menyembuhkan diri dengan kebaikan. Masalahnya, hingga kini belum ada satu definisi self-compassion yang benar-benar disepakati. Perbedaan definisi ini berdampak langsung pada teori, pengukuran, dan validitas penelitian. Oleh karena itu, mendefinisikan self-compassion secara lebih jelas menjadi kebutuhan yang mendesak. Berbagai peneliti mengembangkan definisi self-compassion dengan fokus yang berbeda-beda. Neff memandang self-compassion sebagai konstruk yang terdiri dari 6 elemen, yaitu meningkatnya self-kindness, common humanity, dan mindfulness, dan juga disertai dengan penurunan, yaitu self-judgment, isolation, dan over-identification. Model ini menjadi dasar dari banyaknya penelitian empiris. Dodson dan Heng kemudian mengembangkan konsep ini menjadi proses dinamis yang menjadi 3 tahap, yaitu menyadari penderitaan atau noticing, merasakan dan berempati terhadap diri sendiri atau feeling, lalu mengambil tindakan untuk meredakannya atau acting. Sementara itu, Strauss mendefinisikan compassion sebagai konstruk universal dengan 5 elemen mulai dari kesadaran akan penderitaan hingga motivasi untuk bertindak dan meringankannya. Definisi ini dapat diterapkan baik pada diri sendiri maupun pada orang lain. Lalu ada Gilbert dan koleganya menambahkan bahwa self-compassion juga mencakup upaya untuk mencegah penderitaan di masa depan, bukan hanya meredakannya. Meskipun definisi-definisi ini memiliki irisan, perbedaan fokus tersebut membuat batas self-compassion sering tumpang tindih dengan konsep lain seperti self-esteem, coping, atau regulasi emosi. Pendekatan filosofi Buddhis memberikan kedalaman makna emosional. Namun, sifatnya yang abstrak membuatnya sulit digunakan dalam penelitian empiris karena tidak memiliki komponen yang operasional dan terukur. Perkembangan selanjutnya menunjukkan adanya pergeseran dari pemaknaan filosofis menuju konstruk psikologis yang lebih sistematis. Pergeseran ini bertujuan agar self-compassion tidak hanya dipahami sebagai nilai atau sikap moral, tetapi juga dapat diteliti, diukur, dan diaplikasikan secara ilmiah dalam konteks psikologi. Namun, transisi ini juga memunculkan tantangan baru, yaitu bagaimana menjaga kedalaman makna self-compassion tanpa kehilangan kejelasan struktur dan relevansi praktisnya. Pendekatan Neff mendefinisikan self-compassion melalui komponen-komponen. Model ini penting karena memberikan struktur yang jelas dan memungkinkan pengukuran empiris. Namun, pendekatan ini cenderung berfokus pada pengalaman internal individu dan kurang menekankan aspek tindakan. Jika tidak dipahami secara utuh, self-compassion beresiko disalahartikan sebagai bentuk penerimaan pasif terhadap kegagalan. Di sisi lain, Strauss dan tim menekankan bahwa compassion melibatkan proses kognitif, afektif, dan perilaku, serta menyoroti pentingnya tindakan untuk meringankan penderitaan. Namun, karena definisi ini dirancang sebagai konsep yang universal, baik untuk diri sendiri maupun orang lain, pendekatan ini menjadi kurang spesifik dalam menjelaskan dinamika self-compassion secara mendalam. Definisi milik Dodson dan Heng menunjukkan kejelasan alur proses dan menekankan pada tindakan. Namun, model ini tidak secara eksplisit memasukkan pemahaman bahwa penderitaan merupakan pengalaman manusiawi yang bersifat universal yang merupakan salah satu elemen penting dalam self-compassion. Definisi milik Gilbert ringkas dan langsung menyasar esensi compassion. Namun, dibandingkan pendekatan lain, definisi
definisi ini belum secara eksplisit menekankan aspek empati afektif dan kesadaran akan universalitas penderitaan, sehingga kurang menjelaskan dinamika internal dari proses self-compassion. Berdasarkan berbagai pendekatan tersebut, self-compassion dapat dipahami sebagai proses psikologis yang bersifat dinamis. Proses ini dimulai dari kesadaran akan penderitaan, diikuti oleh pemahaman bahwa penderitaan merupakan pengalaman manusiawi yang universal, kemudian munculnya empati terhadap diri sendiri, dan diakhiri dengan tindakan nyata untuk meringankan penderitaan. Sebagai ilustrasi, alias seorang mahasiswa semester 5 mengalami tekanan setelah memperoleh nilai C pada mata kuliah inti. Awalnya ia menyalahkan diri sendiri, merasa terisolasi, dan menarik diri dari lingkungan sosial. Melalui konseling, Alia belajar bersikap lebih ramah pada dirinya, menyadari bahwa kegagalan adalah pengalaman manusiawi, serta penerimaan emosi yang tanpa menghakimi. Proses ini mendorong Alia untuk kembali terlibat secara akademik, meningkatkan motivasi belajar, dan membangun kembali relasi sosialnya. Dengan demikian, self-compassion tidak berhenti pada penerimaan diri, tapi berfungsi sebagai proses aktif yang mendukung pemulihan dan pertumbuhan. Berdasarkan penjabaran definisi-definisi sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa self-compassion merupakan proses kognitif, afektif, dan perilaku dalam menghadapi penderitaan. Proses ini memiliki tahapan mulai dari 1. Menyadari adanya penderitaan, serta memahami bahwa penderitaan merupakan pengalaman manusia yang bersifat universal. 2. Berempati pada penderitaan yang dirasakan. Dan 3. Bertindak untuk meringankan penderitaan tersebut.